Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sofyan Ariri. Di sini saya akan melakukan video presentasi mengenai langkah-langkah seorang yang testing agar mencapai QA dan QC yang baik. Guna memenuhi tugas testing and implementasi, dosen pengampu Pak Husni Hidayat MKOM. Di sini saya akan melakukan pengujian pada SIMITNU. Pertama, studi kasus. Perencanaan dapat Anda mulai dengan mengetahui sistem yang akan diuji dengan menentukan terlebih dahulu seluruh target uji, baik dari list fungsi, fitur, ataupun hal di luar sistem yang mungkin sebagai kendala, serta cara menanganinya. Kali ini saya akan melakukan pengujian pada produk SIMITNU dari perspektif mahasiswa dengan aktivitas yang diuji halaman login, input KRS, dan display KRS. Persiapan menentukan prioritas. Setelah mengetahui sistem yang digunakan ataupun fitur yang ada, tim dapat menentukan prioritas kerja. Ada banyak cara menentukan prioritas kerja, salah satunya dengan scoring dari list target fungsi yang ada. Kita dapat melihat terdapat perbedaan jenis kategori dari tiap case yang ada, seperti high, medium, and low. High adalah fungsi utama yang dianggap sangat diperlukan guna berjalannya keseluruhan aplikasi. Sedangkan medium adalah fungsi yang dianggap dapat mengganggu literasi, dan low fungsi yang dianggap baik jika ada dan jika tidak ada tidak apa-apa. Penentuan prioritas juga dapat mempermudah tim untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendevelop fungsi tersebut. Test case yang spesifik. Setelah membuat prioritas uji dari tiap fungsi, pengujian dilakukan lebih spesifik dan lebih mendetail. Contohnya, memahami alur dari kerja aplikasi, baik dari interaksi antar user dan sistem apakah berjalan lancar. Bentuk dari test case ini juga dapat berupa user story. Contoh, ketika user mengetik password, apakah sistem telah menginput password tersebut ke form password? Contoh yang lain, ketika user menekan tombol button, apakah sistem merespon input dari user tersebut dengan mengganti halaman. Setelah saya melakukan aktivitas di atas, sistem bisa merespon dengan baik. Tes desain. Tes desain ini dilakukan dengan melihat apakah tampilan dan penempatan fitur-fitur sudah terlihat bagus dan mudah dipahami. Setelah saya melakukan penelitian, ternyata penempatan fitur sudah cukup bagus dan mudah dipahami. Tetapi tampilan sistem di perangkat Android masih kurang baik karena ada bagian yang tidak terlihat dengan jelas atau ukuran ikonnya yang sangat kecil, seperti bagian kelas ini misalnya, sehingga berjalannya fungsi benar-benar terjamin. Laporan hasil uji. Selanjutnya, hasil dari tes setiap fungsi tersebut dilampirkan pada laporan. Laporan hasil uji dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan jenis, yang pada dasarnya laporan tersebut haruslah interaktif dan mudah dibaca, sehingga memudahkan tim yang lain mengidentifikasi seluruh masalah yang belum terselesaikan dan dapat diperbaiki. Rangkuman progres. Setelah mendapatkan laporan hasil uji tersebut, kita harus merangkum seluruh progres untuk memudahkan tim pengembang melakukan inspeksi tentang pekerjaan yang dilakukan selama ini. Rangkuman progres dapat berisi seberapa besar fungsi yang diharapkan terselesaikan, seberapa besar kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan terpenuhi, evaluasi cara kerja dan keefektifan pola kerja yang dilakukan tiap tim atau individu, dan lain-lain. Pentingnya test plan. Keuntungan yang kita dapat melalui perencanaan test plan yang singkat namun mudah dimengerti ialah efisiensi, memudahkan SQA atau tester mendapatkan alur kerja, skop, serta tahapan-tahapan kerja, sehingga pola kerja dari SQA atau tester lebih terarah dan mudah dimengerti. Selanjutnya, transparansi. Hasil dokumen test plan juga memberikan keterbukaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi saat pengembangan sistem ini atau SIMITNU, sehingga memudahkan pihak yang berperan memantau kemajuan dari sistem yang dibangun saat pengembangan berjalan. Kemudian komunikasi. Dengan adanya dokumen test plan, pola komunikasi yang ada di antara tim tester dan tim pengembang dapat lebih baik ketika menyampaikan kendala serta proses progres pencapaian dan aplikasi tersebut. Dokumen test plan yang rapi memudahkan tim pengembang melakukan revisi terhadap fungsi atau fitur sehingga kebutuhan dapat tercapai lebih baik.
Cukup sekian video presentasi mengenai langkah seorang tester guna mencapai QC yang baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.